Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ini membahas isu-isu yang lagi hangat ya. Kali ini apalagi kalau bukan tentang kasus Brigadir J ya, pembunuhan Brigadir J yang melibatkan para Ferdi Sambo begitu ya. Dan inilah yang menjadi sorotan karena kasusnya terus berbelit-belit sampai terus terang saya sudah mulai lelah yang mengikuti. Saya yakin banyak orang yang seperti itu karena dibikin bingung ya, entah apa ini tujuannya atau tidak begitu. Yang mulai dari pelecehan katanya terjadi di Duren 3, kemudian polisi sudah mengumumkan bahwa tidak terjadi pelecehan dan kasus pelecehan dihentikan begitu ya. Namun nggak lama kemudian dikatakan bahwa kemungkinan pelecehan terjadi di Magelang berdasarkan pernyataan Ferdi Sambo. Dan terus bergulir ini, namun yang menjadi benang merah adalah kasus ini banyak yang mengamati bahwa skenarionya sangat mirip dengan apa yang terjadi dengan KM 50. Apalagi Ferdi Sambo sebagai pemimpin Satgasus Merah Putih saat itu dianggap begitu ya, kejadiannya sama dengan kejadian di KM 50, menimbulkan desakan publik begitu ya, agar kasus KM 50 ini diusut kembali, dibuka kembali begitu ya. Nah, ini untuk membahas hal itu, bisakah kasus KM 50 ini dibuka kembali? Kita membahas dengan pakar hukum pidana Tengku Nasrullah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rahma? Baik, alhamdulillah. Saya menarik sekali tadi ketika setelah Rahma memberikan salam, assalamualaikum, tapi Rahma mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu mempunyai makna adalah diskusi kita ini mempunyai makna dengan izin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tentunya ya. Karena temanya agak ngeri-ngeri sedap Bang. Jadi harus ya, saya rasa kalau sudah kita menggunakan nama Allah, segala sesuatu yang kita mulai, tidak ada yang ngeri, tidak ada yang senang, tetapi kita lurus, berbicara lurus apa adanya. Amin. Karena dalam penggunaan bahasa Allah harus dengan lurus dan apa adanya. Tidak boleh kita beri warna-warna negatif atau warna dipermak menjadi bagus. Segalanya harus benar pokoknya. Ya, terkait kasus KM 50 nih Bang ya, desakan muncul ya, banyak mempertanyakan ini beda kasus Brigadir J ini dapat perhatian dari Presiden ya, sampai 4 kali Presiden meminta agar kasus ini diusut tuntas begitu. Menko Polhukam turun tangan, semua turun tangan, demikian juga desakan publik sehingga semua solid, sehingga sebesar apapun upaya ini untuk menutupi kasus ini jebol akhirnya begitu ya. Nah, ini tidak terjadi di KM 50. Nah, apakah sekarang ini untuk mengangkat kembali? Rahma, saya ingin tanya kepada Rahma dulu. Ini satu orang yang meninggal, sesama anggota polisi. Meskipun satu orang itu nyawa manusia, ya, apalagi yang 6 orang meninggal di KM 50. Pertanyaan saya adalah untuk satu kasus ini, Presiden menyampaikan membuat pernyataan atau memberikan konferensi pers sampai 4 kali menurut Rahma tadi. Tapi pertanyaan saya ke Rahma, apakah Presiden pernah menyampaikan 1 kali saja pernyataannya untuk mengusut tuntas kasus KM 50? Saya tadi sudah sempat browsing Bang. Yang ada waktu itu tim 3 TP3 itu kan yang ada Abdullah Hamahua, Marwan Batubara dan lain-lain menemui Amin Rais juga termasuk menemui Presiden, dan saat itu Presiden menjanjikan akan mengusut tuntas dengan transparan. Itu saja. Audiensi yang kedua nggak ditemui. Jadi kalau saya nggak salah ya browsingnya tadi itu. Kalau 1 orang Presiden sampai 4 kali, seharusnya 6 orang itu Presiden 10 kali setidaknya berbicara. Kalau Presiden itu menghormati prinsip equality before the law, bahwa semua mereka itu adalah anak bangsa, rakyat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara ini. Jangan sampai, maaf ya, sekali lagi saya tidak bermaksud kesukuan, ya, saya tidak bermaksud kesukuan, tetapi bunyi di publik bahwa wah, hebat ini orang Batak dari Sumatera Utara, kompak, begitu keras suara yang menggema di publik. Semua lawyer-lawyernya itu orang-orang Batak dari Sumatera Utara ini bersuara keras sehingga langsung menjadi perhatian publik. Saya kadang-kadang berpikir bagaimana kalau orang yang dari kampung saya, dari Aceh,
yang gemah mengkritik itu tidak sekuat dari orang-orang Batak. Apakah kasus-kasus yang menimpa nantinya satu saat bisa terjadi ke orang Aceh, orang Sunda, atau orang Padang, ya, tidak sekuat dan sekeras dan tidak seberani dari saudara-saudara saya yang Sumatera Utara ini melakukan kritik. Apa akan begini sikap pemerintah? Apa akan begini sikap presiden? Apa akan begini sikap Menko Polhukam? Nah, saya rasa kita ada kesalahan dalam orang-orang seperti saya mungkin ya, ada kesalahan dan kelalaian di dalam mengawal dan menjaga penegakan hukum. Dalam kasus-kasus sebelumnya yang sejenis, sebagaimana yang Rahma sebutkan tadi, kami semua ini diam. Termasuk saya sebut kami, diam, tidak banyak bersuara. Seolah-olah proses peradilan yang sesat itu berjalan apa terserah deh, nanti juga Allah Maha Adil, Allah Maha membayar semua kesalahan-kesalahan, atau Allah hanya Maha membalas sebuah perilaku-perilaku yang tidak benar itu. Tapi hari ini dalam kasus Verdi Sambo, kita tetap percaya kepada kekuasaan Allah, tetapi semua kita bersuara nyaring. Termasuk Rahma. Saya mendengar hasil diskusi Rahma yang terkait dengan Satgas Merah Putih, itu sangat keras Rahma bicarakan. Tapi kenapa Rahma tidak keras terhadap 6 orang Laskar FPI di kilometer 50? Saya memang mendengar Rahma berbicara, tapi tidak sekeras sekarang. Sudah keburu dipecat itu, Pak. Nah, jadi saya berharap kasus kilometer 50, Pak Presiden, Pak Menko Polhukam, Anda harus berbuat adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada pemilahan dan pemilihan case. Nah, orang sekarang ini di publik berspekulasi ketika Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam tidak bereaksi keras terhadap kilometer 50. Orang beranggapan bahwa kilometer 50 kan atas restu dan persetujuannya Pak Presiden. Orang berspekulasi seperti itu, walaupun spekulasi itu belum tentu benar, ya. Sekali lagi juga belum tentu salah. Tapi spekulasi itu ada pijakannya ketika melihat reaksi. Nah, coba bayangkan anak bangsa, anak dari seorang ibu, anak dari seorang ayah yang dididik dari kecil, disusui oleh ibunya sejak kecil, disekolahkan oleh orang tuanya, kemudian tiba-tiba hilang nyawa begitu saja, dan tidak ada satu orang pelaku pun yang diseret ke ranah pengadilan. Kalaupun ada, orang mengatakan peradilan sesat, yang setting, ini sekali lagi persepsi publik, belum tentu sama dengan persepsi saya. Persepsi publik adalah kasus itu sudah disetting sejak penyidikan, sehingga yang kena adalah orang-orang yang disuruh saja melakukan penembakan, melakukan penyiksaan, tetapi yang menyuruhnya tidak tersentuh sama sekali. Hingga saat ini tidak tersentuh. Bayangkan bagaimana marahnya Allah, ya, marahnya Tuhan atas kezaliman di dalam penegakan hukum. 6 orang putra-putra terbaik Indonesia hilang nyawanya, kemudian hukum tidak tegak atas pelaku-pelaku, baik yang disuruh melakukan maupun yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan. Rahma, melalui Rahma saya sampaikan kepada Bapak Presiden, kepada para penegak hukum, kita semua usut kembali, proses kembali kasus kilometer 50, tempatkan pelaku-pelakunya itu pada sistem atau ranah hukum yang benar. Ada yang menyuruh melakukan, ada yang turut melakukan, ada yang disuruh melakukan, ada yang membantu melakukan. Petakan kembali. Itu kasus 340 juga menurut hemat saya. Ada yang menghilangkan barang bukti dan ada yang upaya menutup-nutupi dan menyesatkan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini
sebagaimana kasus yang sekarang, ya, yang sekarang kasus Verdi Sambo, persis polanya. Ada CCTV yang hilang, ya, kemudian Ya, ada pembantaian, ada judul tembak menembak. Dalam kasus ini kan awalnya tembak menembak, tapi begitu kencang para lawyer itu melakukan perlawanan, keluarganya melakukan perlawanan, tembak menembak itu akhirnya dinyatakan tidak ada. Nah, apakah dalam kasus kilometer 50 juga ada kemungkinan tidak ada tembak menembak? Usut yang benar. Jangan main-main. Jangan ada penyesatan di dalam proses peradilan. Nanti sekali lagi saya mengatakan Allah Maha Adil. Allah Maha segala-galanya. Jangan pernah Anda tutupin kebenaran karena suatu saat kalau kebenaran itu, penyesatan peradilan itu timbul kepada diri Anda, keluarga Anda, nanti orang mengatakan karma. Ya. Jadi jangan sanksikan, jangan ragukan bahwa pembalasan Allah itu maha dahsyat. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konstelasi hukum pidana, dalam kasus kilometer 50 itu juga ada penyertaan deal naming. Pasal 55 dan pasal 56 itu bisa dijungtukan dengan pasal 340. Kalaupun tidak 340, 338. Maknanya 338 itu pembunuhan biasa, tidak direncanakan terlebih dulu, ada keadaan insiden saat itu kira diambil keputusan ya dibunuh. Tapi pada saat diambil keputusan dibunuh itu, kita timbul lagi debat. Apakah kalau pada saat diambil keputusan dibunuh itu tidak bisa masuk kategori berencana? Saya selalu orang menganggap kalau sudah ada keputusan, oke, kalau begitu kita bunuh. Itu udah perencanaan menurut saya. Ya, saya selalu mengambil teori seperti itu. Nah, walaupun seketika saat itu juga, ya udah kita bunuh daripada nanti bahaya. Itu sudah direncanakan. Nah, jangan sesatkan, jangan pungkiri logika berpikir hukum. Jangan menganggap bahwa ini sudah selesai di level yang eksekusi itu toh. Kalau Anda lakukan seperti itu, maka kasus kilometer 50 menjadi ketidakadilan yang berkepanjangan. Tapi ketika Anda sekarang mengambil langkah, kilometer 50 kita usut kembali, maka lakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Jangan ada rekayasa apapun. Insya Allah kasus kilometer 50 selesai pada rezim pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi, jangan tinggalkan kasus 50, kilometer 50 setelah Anda mundur. Begitu setelah Anda tidak lagi jadi presiden, di kasus kilometer 50 jika Anda tidak tuntaskan sekarang dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya, setelah Anda tidak jadi presiden, kasus ini akan mencuat. Percaya saya, catat omongan saya, kebenarannya akan terbukti nanti. Ya, jangan jadikan sebuah kasus tergantung rezim, tapi jadikan sebuah kasus tergantung hukum yang benar dan proses penegakan hukum yang benar. Ya, ini akan menjadi bom waktu ya. Kalau tidak sekarang ya nanti suatu saat pasti akan dituntut publik ya untuk diungkap kayak. Karena ini 6 orang ya, bukan 1, 6 orang dengan dibunuh secara dianiaya juga, sama dengan yang dialami oleh Brigadir J. Bahkan sampai ada joke ini, Pak Nasrullah, sepertinya ini kita tidak tahu udah berapa kali sebenarnya Sambo melakukan skenario macam ini, merekayasa kasus ya. Kemudian memutarbalikkan fakta, kita tidak tahu sudah berapa kali nih modus ini dilakukan, itu kan kita tidak tahu ya. Yang kita tahu yang terjadi dengan Brigadir J ini, begitu kan? Dan kemudian KM50 dicurigai seperti itu. Jadi ada joke yang mengatakan, wah ini sebenarnya Verdi Sambo salah milih korban saja, begitu ya. Karena yang sebelum-sebelumnya, ya seperti yang Bang Nasrullah sampaikan tadi, korbannya kebetulan orang Islam, sehingga mudah disematkan tuduhan radikal lah, teroris, seperti itu kan. HTI atau FPI dan lain-lainnya ya. Mudah. Sementara Brigadir J ini nggak bisa mau dibilang radikal, khilafah, kan nggak bisa juga ya. Sehingga inilah yang membuat akhirnya dikatakan ini salah milik korban saja. Kalau enggak, modus ini akan terus berlangsung.
sekali lagi saya sampaikan ke Pak Mahfud MD dan Pak Jokowi, jangan tutup mata bahwa di kalangan aparat penegak hukum kita sekarang terjadi polarisasi sebagaimana yang disebutkan Rahma tadi. Benahi itu. Nah, kemudian saya selalu beranggapan bahwa proses pendidikan, proses pelatihan aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, kemudian termasuk aparatur negara TNI, itu sangat mempengaruhi sikap tindaknya kemudian hari. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa binalah mereka dalam tahap pendidikan. Ketika dia masuk akmil, akpol, di situ dibina dengan baik, kemudian setelah dia lulus, tempatkan mereka pada posisi-posisi yang tidak kotor banget. Karena umumnya mereka, teman-teman akpol, waktu pendidikannya semangatnya 45 untuk membela NKRI Merah Putih dan penegakan hukum. Tapi begitu sudah ditempatkan di reserse, ya, mereka melihat senior-seniornya yang tiap hari bagaimana membisniskan perkara-perkara pidana tersebut, akhirnya mereka terjebak dalam perilaku yang tidak baik itu. Satu. Yang kedua, kadang-kadang aparatur penegak hukum tersebut di level-level tertentu yang sudah ikut Sespim dan segala macam, termasuk Sespimti, ada pendidikan-pendidikan ke luar negeri, ya, sebagai perbandingan proses peradilan, sebagai perbandingan proses penegakan hukum, sebagai perbandingan untuk membentuk attitude mereka. Pilihlah negara-negara yang di dalam proses penegakan hukumnya menghormati due process of law. Jangan negara-negara yang dalam proses penegakan hukumnya yang penting tindak pidana ditindak, cara boleh apapun. Jangan kebiasakan, karena nanti perilaku itu kebawa ke negara kita. Kita lihat bahwa selama ini terhadap pelaku pendemo dan lain-lain, proses penindakannya itu mengikuti gaya-gaya negara yang tidak menghormati hak masyarakat, hak demonstrasi, hak dan lain-lain. Jadi sangat kasar dengan tendangan-tendangan, sepatu laras, pukulan-pukulan, pentungan seperti orang mabok di lapangan. Jadi saya sekali ingatkan, jangan perilaku itu kita menjadikan, membuat sebuah warna penegakan hukum atau warna pengamanan di Indonesia. Nggak boleh seperti itu. Kita ingin negara Indonesia ini, oke, ada demokrasi, ada hak asasi manusia, ada penegakan hukum yang dalam proses due process of law. Nah, kemudian Rahma, ada satu lagi yang saya ingin katakan, bahwa maaf sekali lagi kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya, senior saya di kepolisian, Anda dalam proses penegakan hukum selama ini sering sekali menyita HP dari orang yang disangka. Ambil HP, bongkar data HP. Padahal ketika Anda ambil HP dan bongkar data HP itu harus dengan cara proses hukum yang benar, ada izin pengadilan, kecuali untuk beberapa tindak pidana tertentu ya yang sudah diatur oleh undang-undang. Ini kelihatannya perilaku itu terjadi dalam semua tindak pidana. HP dari orang itu langsung diambil, disita, dibuka. Itu sesuatu proses yang tidak boleh, karena nanti bukti-bukti yang data-data yang ada di HP tersebut karena Anda lakukan dengan proses yang tidak benar menjadi tidak sah menjadi alat bukti. Nah, ini mohon maaf Rahma, saya melebar sedikit, tapi masih dalam kasus ini juga bahwa ada kejadian Brigadir J ya hilang HP kan, itu kan kasus pembunuhan, nggak boleh HP itu disita sembarangan. Saya nggak tahu siapa yang sita, tetapi katanya HP-nya hilang sampai 3 HP hilang. Berarti kan ada pengambilan HP. Apakah penegak hukum atau para pelaku itu saya tidak tahu. Cuman tolong petakan dengan baik pada publik. Dan publik juga tolong juga bersabar dalam proses penegak hukum. Jangan menekan penyidik.
dengan cara langsung ayo dipublikasikan dong biar nggak kacau ini. Proses penegakan hukum itu kadang-kadang menggunakan silent operation. Tetapi silent operation itu juga tidak boleh dimainkan sebagai kesempatan untuk menutup-nutupi kasus dan merekayasa kasus. Silent operation itu dalam konteks bahwa agar para pelaku ini tidak membuat rekayasa terlebih dahulu terhadap langkah penyidikan. Harus dengan tujuan itikat baik itu. Tapi kan memang ya, dari awal kasus ini sudah menjadi sorotan publik karena ya kental sekali kecurigaan adanya rekayasa begitu ya, sehingga mungkin dikit-dikit publik sudah curiga saja, wah ini jangan-jangan mau direkayasa makanya ditutupin begitu ya, mungkin seperti itu. Tapi rekayasa itu kan bukan dari Satgasus kan, rekayasa itu dari para pelaku. Kita harus membedakan rekayasa itu dari Satgasus penyidikan atau dari para pelaku dan pihak-pihak yang kemudian disampaikan berita bohong oleh para pelaku. Misalnya Polres Jakarta Selatan. Nah, saya nggak tahu dalam kasus Kapolres Jakarta Selatan termasuk Kasat Reskrimnya, apakah mereka terlibat di dalam rekayasa atau mereka orang-orang yang dibohongi keterangan dari tim para pelaku ini. Nah, demikian juga Wakasat Wadir Reskrim Polda Metro. Tetapi saya lihat ini ya, dalam kasus kilometer 50 yang Rahma sampaikan tadi, kan timnya juga tidak beda-beda. Saya menangkap dari bahasa Rahma tadi ya, ketika Rahma menghubungkan kilometer 50 dengan kasus Brigadir J, Rahma mempunyai asumsi bahwa ya para pelakunya di level atas ya, bukan eksekutornya, ya nggak beda-beda jauh ya. Nah, kalau memang nggak beda-beda jauh, mohon dikaji kembali. Ini kan ada sebuah kejadian kilometer 50. Ada kata orang, termasuk Rahmat tadi, ada dugaan keterlibatan Pak Ferdi Sambo. Ya. Kemudian ada keterlibatan rekannya Pak Ferdi Sambo dengan level yang sama lah atau lebih senior, saya nggak tahu, tapi itu asumsi publik. Tolong ada tim independen juga yang dibentuk oleh Kapolri, ya sama persis seperti kasus Satgasus sekarang untuk mengusut ulang, mempetakan kembali, jangan sisakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Nah, kepada pimpinan kepolisian, seluruh pimpinan kepolisian, baik Kapolri, Wakapolri, ya tentu Pak Irwasum, Pak Agung yang saya hormati, kemudian lain-lain bintang-bintang 3, coba Anda lihat baik-baik, coba Anda simak baik-baik setiap komentar yang disampaikan oleh netizen rakyat Indonesia ketika ada diskusi sesuatu, kemudian di bawahnya itu ada komentar. Bagaimana kecewanya publik sekarang ini. Bagaimana kecewanya rakyat Indonesia. Hampir semua lapisan saya komentarnya miring semua pada lembaga kepolisian. Saya salah satu orang yang sangat mencintai lembaga kepolisian. Kalau tidak ada lembaga kepolisian, orang bisa bunuh-bunuh, siapa yang ngusut? Orang bisa mengambil harta orang lain, siapa yang ngusut? Orang bisa memaki orang lain, siapa yang ngusut? Oleh karena itu, orang bisa memalsukan surat tanah, siapa yang ngusut? Orang bisa melakukan tindak pidana perbankan, siapa yang ngusut? Oleh karena itu, keberadaan lembaga kepolisian harus kita jaga, harus kita perkuat, harus kita rapikan, harus timbul kepercayaan. Saya ikut di dalam menjaga kepercayaan tersebut. Saya ikut di dalam membesarkan atau membuat pembaharuan di lembaga kepolisian. Oleh karena itu saya sekarang ini mengkritisi untuk kita benahi kembali. Ayo, mari usut setuntas-tuntasnya. Pak Kapolri membersihkan lembaga kepolisian sebersih-bersihnya, menjaga nama dan citra kepolisian sebaik-baiknya, membangun kembali image ini sebaik-baiknya. Anda adalah Pak Kapolri ini
orang yang berada di garda terdepan. Alangkah hebatnya Anda, Pak Kapolri, kalau sekarang Anda pasang badan, pasang pikiran, pasang tenaga, pasang waktu semuanya untuk membenahi itu. Kalau momentum ini tidak juga, saya rasa sudah hampir tidak ada lagi. Coba Anda bayangkan kalau kepolisian kita ini menjadi sebuah kepolisian sebagaimana kita nonton film-film Godfather ya dan lain-lain. Jangan biarkan, Pak Kapolri. Kita punya anak, punya cucu. Anak kita ke depan pasti kita berharap mereka ada dalam sebuah rezim penegakan hukum yang baik, yang bersih, yang benar. Bukan rezim penegakan hukum yang seperti sekarang. Saat sekarang ini sudah berada pada titik nadir yang paling parah mengkhawatirkan untuk penegakan hukum ya. Pak Kapolri, Bapak tahu persis, Pak Presiden, Pak Mahfud MD, Bapak orang yang tahu persis bagaimana parahnya penegakan hukum. Baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun sidang pengadilan. Hampir semua perkara-perkara semua bisa diproyekkan di dalam tanda kutip. Apakah ini kita diamkan terus atau kita hanya berleha-leha atau tunggu proses penyelesaian? Tidakkah ada tindakan yang revolusioner untuk membenahi ini semua? Ayo Pak Mahfud, lakukan sesuatu, lakukan langkah-langkah yang revolusioner. Bapak bisa meyakinkan Presiden, Pak Presiden, kondisinya sudah berada pada titik yang parah sekali. Ayo Pak Luhut, Anda punya kekuasaan yang kadang-kadang orang menganggap Anda lah the real Presiden. Bapak bantu membenahi semua proses penegakan hukum itu. Insya Allah, saya yakin ketika Pak Luhut yang punya kekuasaan kata orang tidak jauh beda dengan kekuasaan Presiden, Pak Mahfud MD, Bapak kebetulan sudah berada dalam jabatan sebagai Menko Polhukam, kalau Bapak bisa membenahi penegak hukum, menjadi penegak hukum yang jujur, adil, berintegritas, saya rasa Indonesia ke depan majunya luar biasa, mengalahkan semua negara-negara tetangga kita. Karena satu-satunya negara di dunia ini yang punya potensi baik SDM maupun SDA, Indonesia lah terdepan. Ini kembali ke masalah KM 50 itu, Bang Nasrullah. Seandainya mau dibuka kembali, diusut kembali begitu, mekanismenya secara hukum acara pidana itu seperti apa begitu? Memang memungkinkan itu? Gini, Rahma, saya kan tadi sudah katakan bahwa kasus KM 50 itu kan ada pelaku penyertaan, deal naming. Kasus KM 50 itu bukan hanya berdiri sendiri di level mereka. Nah, kalau kasus KM 50 itu masih kita mainkan dengan bahasa terjadi tembak-menembak, maka selesai. Persoalannya adalah apakah kita mau mengendapkan kasus 50 kilometer 50 itu dengan kasus tembak-menembak? Orang awam yang sangat awam saja, jangan di level saya, jangan di level Rahma, menganggap itu bukan kasus tembak-menembak. Itu ada pelaku eksekutor, ada yang pelaku intelektual yang menyuruh melakukan, yang membantu melakukan, itu yang belum diusut. Bisa-bisa kalau kasus KM 50 ini diusut secara benar, maka ada pihak-pihak yang selama ini masuk dalam kategori menyentuh tapi tak tersentuh, ini harus tersentuh juga mereka. Jangan sampai menembak tapi tak tertebak. Nah, ini kan kasusnya sudah berjalan ini, Bang Nasrullah. Bahkan ada 2 orang yang dihukum bebas tapi ya, karena dia anggap membela diri seperti itu. Nah, ini kan kasusnya masih kasasi. Ini bisa diintervensi ke MA, bisa membuka kembali kasus ini atau bagaimana? Kalau di tingkat kasasi, berarti kan ada kemungkinan kan yang kasasi jaksa penuntut umum. Iya. Ya, kan diputuskan di tingkat, kan jaksa tidak menuntut dibebaskan kan? Yang membebaskan kan hakim kan? Nah, ini
yang harus diingat juga bagaimana sebenarnya jaksa menyajikan kasus itu di sidang pengadilan. Karena dalam praktek, Rahma, kasus-kasus tertentu, begitu diserahkan ke kejaksaan, di awal penyerahan perkara itu sudah disebut, siap, ini kasus merah putih harus jadi. Nah, jadi kadang-kadang pihak kejaksaan berada dalam posisi menjadi bemper. Nah, saya mohon dengan segala hormat kepada pimpinan kejaksaan, jangan selalu Anda, lembaga kejaksaan ini, menempatkan dirinya sebagai bemper. Tempatkanlah Anda sebagai penegak hukum. Jadilah jaksa-jaksa sebagaimana di negara-negara yang kita salut proses penegakan hukumnya. Jangan jadikan Kejaksaan Agung RI sebagai jaksa-jaksa sebagaimana negara-negara yang menyedihkan penegakan hukumnya. Saya nggak rela melihat itu. Tapi ada satu orang figur yang saya percaya di Kejaksaan Agung itu yang sekarang menjabat Jampidum. Ya, Jaksa Agung Muda Pak Fadil Jumhana. Ini orang yang punya integritas, ya, orang yang tingkat integritas yang ini tidak tergoyahkan. Tapi kadang-kadang kalau ada perintah pimpinan, apakah beliau ini juga akan goyah? Itu saja. Ya. Nah, saya percaya beliau, Pak Fadil Jumhana ini bukan orang yang haus kekuasaan, yang rela mengorbankan keadilan dan kebenaran demi jabatan. Saya percaya beliau ini siap mengorbankan jabatan, siap mengorbankan promosi, dan segala macam demi tegaknya hukum dan keadilan. Mudah-mudahan kepercayaan saya itu tidak keliru. Ya. Nah, saya berharap banyak kepada beliau dalam proses kasus Pak FS ini. Benar-benar jaksa peneliti berkas itu meneliti secara baik-baik. Kemudian berkenan juga pihak kejaksaan memberikan arahan kepada penyidik untuk kasus kilometer 50. Penyidik, ini kasus 50 kilometer 50 ini ada beberapa pelaku loh yang belum Anda serahkan, belum Anda sidik. Tolong sidik. Nah, karena pihak kejaksaan punya kewenangan. Jadi ini harus berawal dari pihak kejaksaan ya, Bang Nasrullah? Oh, tidak harus berawal dari pihak kejaksaan. Harusnya berawal dari presiden. Presiden kalau dia punya integritas dalam penegakan hukum, hukum itu tegak kepada siapapun. Presiden bisa membicarakan hal ini kepada Menko Polhukam, Pak Menko Polhukam, perintahkan, koordinasikan dengan Kapolri untuk mengusut seadil-adilnya juga kasus kilometer 50. Jangan ada hengki-pengki di dalam kasus kilometer 50 itu. Kalau Pak Presiden punya niat, saya rasa jalan. Kemudian penyidikan berjalan, pihak kejaksaan bisa memberikan petunjuk. Tapi kalau dari Presiden ya menganggap udah kasus kilometer 50 jangan diutak-atik lagi, ya selesai. Nah, paling-paling kalau Pak Fadil Kejaksaan Agung berani memberikan, karena kan Kejaksaan Agung dalam hubungan penyidikan dengan kepolisian tidak ada hubungan subordinasi. Yang ada adalah hubungan koordinasi. Mereka bisa memberikan petunjuk-petunjuk. Supervisi pun sebenarnya tidak ada di dalam KUHP kita yang ada sekarang. Hanya memberikan petunjuk-petunjuk arahan. Bukan perintah petunjuk arahan tersebut. Nah, paling-paling nanti konsekuensinya kalau tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian, perkaranya tidak P21. Nah, pertanyaannya adalah apakah pihak kejaksaan selama ini sudah memberikan arahan yang benar, petunjuk-petunjuk penyidikan yang benar kepada penyidik dalam penyidikan kasus kilometer 50. Wallahu alam, saya tidak pernah melihat berkasnya. Tapi mungkin saja sudah ada kemungkinan tidak berjalan. Karena sistem surat dakwaan kita itu boleh di-split. Yang sudah jadi dulu berkas dikirim, nanti paling disebut bersama orang lain yang
perkaranya masih sedang diusut. Tapi atau diajukan dengan dakwaan yang berbeda. Ya, tapi kasus itu tidak pernah jalan. Nah, yang jalan yang kecil-kecil ini saja. Nah, saya nggak bisa pastikan karena saya tidak pernah melihat berkas, saya tidak pernah tahu petunjuk apa yang ada, tapi saya orang yang sama kayak Rahma, masyarakat awam biasa, akhirnya dengan melihat sebuah fakta yang ada sekarang, timbullah asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi saya ini kadang-kadang liar, kadang-kadang belum tentu tepat pada ranah hukumnya. Nah, kalau ada asumsi saya yang keliru, tolong luruskan. Sampaikan kepada publik, sampaikan kepada kita semua. Pak Nasrullah, Bu Rahma, asumsi Anda keliru karena kami sudah melakukan ini. Sehingga clear asumsi ini tidak berkembang liar lagi. Ya, Begitu, asumsi liar itu sebenarnya berdasar ya, terutama kalau KM 50 ini juga ya hampir sama dengan Brigadir J kan, barang bukti juga banyak dihilangkan begitu ya Pak Nasrullah, mulai dari rest area KM 50 diratakan dengan tanah, HP yang Bapak tadi bicarakan itu juga nggak ditemukan, itu nggak pernah ada itu handphonenya 6 Laskar FPI. Jadi asumsi yang sebenarnya, kecurigaan sebenarnya wajar timbul ya, bukan mengada-ngada begitu ya, karena memang ada kejanggalannya begitu. Sehingga ini sudah sewajarnya ini ya Bang Nasrullah untuk menjadi perhatian sama dengan kasus Brigadir J untuk diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi dan transparan ini. Itu Bang Nasrullah. Dari Presiden itu katanya. harus dari Presiden. Karena kalau Presiden tidak memberikan arahan yang seperti itu, jangan juga arahan, saya begini, ini sekali lagi saya bilang, ini asumsi liar saya. Dulu Rahma pernah mengatakan bahwa kasus kilometer, apa tadi ya, saya lupa, kilometer 50 itu ada satu tim yang menghadap Pak Presiden. Tim 3 atau apa itu? Tim itu kalau nggak salah Pak Amin Rais dan lain-lain itu ya. Abdullah Hemahawa menghadap Pak Presiden untuk kilometer 50 disusut tuntas. Kemudian Pak Presiden mengatakan ya oke, akan kita perhatikan disusut tuntas. Saya kalau melihat apa yang dilakukan dalam kilometer 50 ini, ada dua kemungkinan. Satu, Pak Presiden tidak sungguh-sungguh dengan kalimat agar disusut tuntas. Yang kedua adalah mungkin Pak Presiden bersungguh-sungguh, tapi ada pengabaian, diabaikan, tidak dipatuhi perintah Presiden. Buktinya setelah tidak dipatuhi ini, Presiden juga tidak bunyi lagi. Hanya sekali kan bunyi itu setelah didatangi Pak Amin Rais, habis itu tidak pernah bunyi. Nah, kemudian ada pihak, saya nggak sebut nama, ada pihak-pihak yang seharusnya melihat jeli kasus itu sebagaimana dia bunyi sekarang dalam kasus Brigadir J. Dulu dia mencari 1000 bahasa, mengeluarkan statement-statement bahwa penyidikan itu sudah berada dalam ranah yang benar. Saya nggak sebut namanya, tapi dalam kasus Brigadir J, beliau ini begitu galak juga. Begitu sadis statement-statementnya. Tapi kenapa dulu dalam kasus kilometer 50 beliau berbicara dengan nuansa yang lain? Ya, Saya tahu nih maksudnya Bang Nasrullah ini pasti. Saya nggak usah sebut ya, saya nggak perlu Rahma sebutkan nama karena nanti tidak akan saya benarkan dan tidak bukan saya bantah. Tapi saya ingin beliau takut juga kepada Allah karena beliau tahu ada ketidakadilan. Beliau diamkan, beliau tutup. Padahal beliau punya kewenangan untuk menindak itu menjadi benar. Itu ya, Rahmat. Saya koreksi tadi itu Abdullah Hemahawa itu ketua tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 Laskar FPI ya. Anggotanya tadi itu Marwan Batubara, kemudian Amin Rais, ada siapa lagi tuh? Ada beberapa orang ya yang TP3 ini sebenarnya mengantongi banyak bukti ya, tapi ya memang kurang banyak dukungan ya, seperti ada kurang banyak dukungan, tidak solid seperti di Brigadir J. Ini kasus Brigadir J ini dukungannya benar-benar solid ya, kita berharap ke depannya sama begitu perlakuannya ya. Sebentar Rahma, saya sekali lagi, tadi saya sudah keluarkan statement itu. Apakah Rahma ingin negara Republik Indonesia ini, rezim pemerintahan manapun, kepolisian kita, mengusut sebuah perkara tergantung solid tidaknya tekanan,
atau tanpa tekanan pun penegakan hukum itu dalam ranah yang benar. Kalau saya ingin yang kedua, tanpa tekanan, tanpa bunyi, tapi penegakan hukum harus benar. Ketika ada pelencengan dari penegakan hukum, Presiden langsung mengarahkan agar hukum itu ditegakkan dengan baik, atau kita tunggu lagi next time, kita harus bunyi tiap hari keras dan keras, akhirnya yang menyebabkan nama baik, kepercayaan dan integritas lembaga kepolisian hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak mau. Saya ingin lembaga kepolisian hebat, maju, kuat, dan penuh kepercayaan dari rakyat. Itu idealnya, Bang Nasrullah. Tapi kenyataannya di Indonesia ini kan nggak viral, nggak ada keadilan. Jadi harus. Nah, ini menarik, Rama. Tidak viral, tidak ada keadilan. Ya, kayaknya memang harus diviralkan. Cuman tinggal nunggu saja diciduk siapa yang terlalu berani melantangkan kebenaran, ya. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini jangan direspon dengan hati dan pikiran yang panas, responlah dengan pikiran yang cerdas. Karena kalau kritik apa yang saya sampaikan ini marah, pikirannya, hatinya panas, itu ada di level orang-orang bawahan sekali. Level bawah sekali level pendidikannya. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini dicerna dengan pikiran yang benar, hati yang benar, dengan intelektual yang tinggi, dengan nurani yang tinggi sekali, maka insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan pembenahan. Ya, mudah-mudahan bisa mengerti semua yang disampaikan Bang Nasrullah saat ini untuk demi penegakan hukum ya di Indonesia, begitu ya, bukan untuk menyerang pribadi atau lainnya ya. Karena memang kita kawal terus saja ini kasus Verdi Sambo ini, next step-nya mungkin ya orang jadi mengungkit lagi kasus KM 50, tapi kalau kita lihat, bayangkan ya, mungkin ini perlu seperti diungkapkan oleh Bang Nasrullah tadi ya, agar ini kan bukan hanya keadilan yang diusahakan manusia saja begitu ya, agar kita semua hati-hatilah. Ada yang kasus Verdi Sambo ini memang saya bilang banyak orang bilang kayak film kan ya, Bang Nasrullah, bahkan ada yang percaya saya, Rahma, kasus Verdi Sambo ini ya setelah rezim kita berganti mungkin akan ada yang membuat film. Filmnya buktiin saja kalau sutradara Indonesia tidak berani, maka akan ada negara lain yang membuat film ini. Percaya saya yakin. Ya mungkin ya ada filmnya seperti halnya film, banyak moral story-nya juga begitu ya. Salah satunya yang tadi itu banyak sekali pelajaran dari kasus Verdi Sambo ini agar ya semua nggak merasa terlalu percaya dengan jabatan dan kekuasaannya atau dengan uangnya ya. Semuanya bisa saja. Allah itu maha kuasa, tinggal bulak-balik itu saja. Kapan dibulak-baliknya itu kita nggak tahu. Tunggu waktunya. Itu saja. Iya, bayangkan satu kasus saja, kasus Verdi Sambo saja bisa menguak semuanya. Bisa menguak bahwa ada praktek ya yang dicurigai di Satgasus Merah Putih itu terkuak, bisa menguak rekayasa kasus, bisa menguak siapa sebenarnya Kompolnas, bisa menguak bagaimana Komnas HAM dan lain-lain begitu. Ini publik bisa menilai begitu kan ya Bang ya. Bisa terbuka. Rahma, saya ingin tadi diskusi ini saya ingin sampaikan satu rahmah pada Anda. Waktu Anda mengkritisi Satgas Merah Putih, Anda pernah mengatakan ini berkaitan dengan judi online dan segala macam ya. Anda lihat nggak dengan sejak 2 atau 3 minggu ini judi online ditutup di mana-mana. Mereka bersih-bersih tempat dan segala macam. Nah, itu satu. Yang kedua, Pak Rahma, saya tidak etis saya bicarakan ke hadapan publik di sekarang ini, tapi saya bisa buktikan. Ada kasus yang saya tangani, bahwa begitu masuk ke 303, masalah judi, tim penyidiknya sudah selesai berkasnya. Sudah siap, tapi turun bintang-bintang dari Jakarta ke daerah tersebut untuk memerintahkan stop kasusnya. Pak Kapolri, kalau Bapak ingin dengar langsung di mana, kapan kejadian, saya bisa buka. Jadi adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu, baik yang sudah pensiun dengan pangkat-pangkat yang luar biasa
di pundaknya ini maupun yang masih aktif tidak bisa dipungkiri pasti ada. Dan yang menyampaikan kepada saya bukan orang sembarangan, tetapi beliau Dirkrimsus langsung yang menyampaikan kepada saya. Ini statement saya ini bisa saya pertanggungjawabkan. Saya tidak mengarang. Saya bisa detailkan kepada Pak Kapolri jika Bapak berkenan. Saya akan sampaikan. Tapi sekarang saya tidak buka detailnya di mana dan kapan. Itu Rahmat. Ya memang ini gara-gara kasus Verdi Sambo ini membuka mata publik ya, kasus-kasus seperti yang disampaikan Bang Nasrullah itu. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, tapi ini kemudian mengemuka begitu ya, benar-benar terbuka di depan publik. Semoga inilah yang nanti akan diluruskan oleh pihak Polri begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bang Nasrullah, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.